Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar teman-teman di rumah semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yang di sini Esther? Luar biasa. Luar biasa. Agel? Haleluya. Aku juga puji Tuhan baik-baik saja. Oke, biarlah sukacita Tuhan terus mengalir dalam hidup kita dan Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Biar kita selalu ada di dalam lindungannya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama untuk mulai ibadah kita di hari ini. Ora baralabaya shandaralabalalabaya sikiralabalalaba. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi bersama Tuhan Yesus. Oh, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami umat-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang menonton streaming ini di rumah Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga diurapi Tuhan. Mereka juga diberkati Tuhan. Ada sukacita yang daripada-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita senangkan hatinya Tuhan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips sure praise you now. Oh, we praise you now. Oh, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from
Kita nyanyikan dari awal lagi bersama. I will sing of your love for me. You're my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Oh, yeah. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now, Lord. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now, yes Lord. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Yeah, I'll praise you now. Oh Jesus, I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. We praise you, Lord. Praise you forever. We praise you, Jesus. Praise you forever. With everything in me, everything in me, praise the name of Jesus. We praise you, God. Praise you forever. Oh yes, we praise you, God. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now, yes Lord. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Singing more. Nothing's gonna stop us now, Jesus. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I'll praise you forever. Yes, I'll praise you forever. Teman-teman sendiri nyanyikan. With everything in me, praise
I'll praise you forever. Yes, Jesus. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. Kami mau terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan Yesus. Oh Rabaya Shandara Labaralabaralaba. Teman-teman boleh persilakan duduk kembali. Tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Oh Rabaralabaya Shandara Labaya Sikiralaba. Oh Jesus, oh Jesus, we worship you. Engkau kekuatan setiap kami Tuhan. Oh Engkau gunung batu keselamatan kami. Oh Jesus. You can bring all the stars, you can hush the raging storms. Oh, you care for me and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and halt the sun. Yet you see me and you hear my every cry. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Yes, you are Lord. Broken steps, broken hearts, you are mending every part. I am safe and I'm covered by your grace. Only you, on your light, could turn my darkness into dawn. By your blood that has lost and love has won. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. Let my weak in me say I am strong. You're my refuge and my soul.
strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. 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 Oh, yeah, na na maya say, you are my hiding place. You are my hiding place, Lord. Oh, yeah, na na maya sandara labo. You are my Savior, God. I surrender all to you, God. I surrender all to you, God. Oh, rabaya sikira labara labo. Jesus, you are my strength, Lord. We worship you, Jesus. Shira la la maya sikira la la baya la labo. Oh, hallelujah. We worship you, we worship you. Shira la la baya la la ba la la ba. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. Let the weak say strong. Yes, Lord, hallelujah. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. Oh, you are my hiding place. You are my hiding place. Yes, Jesus. You are my hiding place. Sing Hosanna, Hosanna in the
Biarlah Engkau disenangkan oleh pujian-pujian kami Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap ya Tuhan Yesus. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Youthreach, dimanapun kalian berada, ketemu lagi bareng gua Arli. Di minggu kedua bulan ini, gue yakin kita semua ada dalam perlindungannya Tuhan, ada dalam kasihnya Tuhan. Sebelum kita mulai sharing hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengar sebagian dari isi hati-Mu, apa yang menjadi firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau fokus sama Engkau, kami mau tanggalkan segala beban kami, tanggalkan segala pergumulan kami untuk sejenak satu di dalam Engkau Tuhan Yesus, untuk kami dapat menerima rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah, gue yakin semua udah pada kenal, jadi gue mungkin nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Tema hari ini luar biasa Tuhan taruh dalam hati gue, yaitu adalah resistance atau daya tahan atau ketahanan teman-teman. Nah, kenapa resistance? Kenapa enggak endurance? Kenapa enggak durability? Karena kata resistance itu lebih tepat gue pakai untuk memberikan pengertian bahwa daya tahan yang kita butuhkan adalah daya tahan bukan cuma jasmani tapi juga dalam rohani kita teman-teman. Kalau durability atau endurance lebih ke daya tahan fisik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, gue mau kita sama-sama buka Alkitab kita, teman-teman dimanapun kalian berada. Tapi gue yakin saat ini semuanya di rumah. Gue yakin semua saat ini ada di tempat yang aman. Kita sama-sama buka Alkitab atau handphone kudusnya di Ulangan 7 ayat yang ke-24. Nah, Ulangan 7 ayat ke-24 gue bacakan buat teman-teman. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Nah, di sini di dalam versi New English Translation-nya dikatakan, nobody will be able to resist you until you destroy them. Nah, di sini dikatakan bahwa umat Israel saat itu sedang menghadapi perang melawan raja-raja bangsa lain, dan di sini dikatakan bahwa jika Tuhan bersama dengan mereka, semua lawan-lawan mereka nggak akan tahan menghadapi mereka, teman-teman. Nah, di sini banyak di kitab-kitab Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa jika Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Mereka nggak akan dapat bertahan melawan kita. Saat kita sedang dalam pergumulan, kita harus terus ada dalam Tuhan supaya kita dapat bertahan. Banyak di kitab PL dikatakan banyak kata resist ini atau bertahan di sini Tuhan, teman-teman. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru di Matius 24 ayat ke-13. Matius 24 ayat ke-13 gue bacakan, tetapi orang yang bertahan sampai akhir pada kesudahannya akan selamat. Nah, di sini dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai akhir akan selamat, teman-teman. Jadi ketahanan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan, perlu kita miliki, yaitu adalah harus dapat menjadi karakter kita, harus dapat menjadi pegangan kita bahwa kita harus terus memiliki daya tahan yang baik, khususnya di keadaan saat-saat ini, teman-teman. Nah, keadaan saat ini gue yakin teman-teman semua nggak asing dengan kata daya tahan. Ada daya tahan tubuh, jaga daya tahan tubuhmu dan lain sebagainya, dengan obat dan lain sebagainya. Nah, di sini daya tahan yang mau gue baca bukan cuma daya tahan fisik, tapi juga daya tahan hati, daya tahan pikiran, daya tahan mental, daya tahan rohani kita, teman-teman. Nah, karena saat-saat ini gue yakin semua pasti bosen karena di rumah aja, ya nggak sih? Semua pasti pengen segera keluar, pengen segera bebas dari PPKM, pembatasan saat ini. Gue yakin semuanya udah
kangen nge-mall, gue yakin semuanya udah pengen hangout sama teman-temannya, ya nggak sih? Nah, di sini gue mau kasih sedikit kesaksian teman-teman tentang pengalaman gue kemarin dalam keadaan saat ini yang cukup membuat gue heran dan kaget teman-teman, bahwa keadaan saat ini ternyata lebih beyond our imagination, lebih dari apa yang kita bayangkan teman-teman. Ternyata saat-saat ini sangat-sangat mencekam di luar teman-teman. Kalau teman-teman lihat berita, rumah sakit itu penuh, nggak ada pasien pun mau isolasi di rumah sakit atau dimanapun, kebanyakan penuh, nggak ada yang nerima karena rumah sakit penuh teman-teman. Dan kemarin gue sempat melihat dengan kepala mata gue sendiri teman-teman, gue merasakan sendiri. Gue ke rumah sakit teman-teman, gue ke rumah sakit nemenin bokapnya temen gue. Di sini gue ngeliat saat pertama gue datang ke rumah sakit. Saat itu kita datang ke rumah sakit, bawa papanya temen gue ini, keadaan yang udah cukup urgent, kalau bahasa mungkin bahasa gampangnya udah agak kritis, agak gawat gitu kan, karena sudah lemes banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nah, udah meskipun semangat tapi badan berkata tidak. Nah, dia butuh perawatan yang segera. Bokapnya temen gue ini butuh perawatan yang gawat darurat lah ibaratnya. Nah, singkat cerita, gue dan temen gue dan bokapnya ini ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit di dekat rumahnya gitu kan. Gue nggak mau nyebut rumah sakit mana, karena gue yakin semua rumah sakit keadaannya sama. Dan saat itu gue langsung bawa papanya itu ke UGD. Saat itu di UGD, keadaan yang gue kaget, benar-benar kaget, sekaget-kagetnya adalah di UGD waiting list teman-teman. Oh Yesus, oh Tuhan Yesus. Nah, saat itu keadaan papanya teman gue ini udah urgent, tapi UGD waiting list. Gue udah coba ke 2 rumah sakit lain sebelumnya, di situ juga nunggu. Nah, di sini rumah sakit yang lebih besar dari rumah sakit yang 2 sebelumnya itu juga nunggu teman-teman. Nah, ya udah, daripada kita pindah, kita tungguin. Teman-teman tahu berapa antrian di UGD-nya? 12 antrian teman-teman. Bayangin, orang udah urgent, butuh segera penanganan, butuh segera tindakan, harus nunggu 12 pasien. Nah, teman-teman tahu nunggu di UGD itu nggak nunggu di restoran teman-teman. Nunggu di UGD, pasien itu bisa, satu pasien itu berapa lama teman-teman bayangin. Kalau di restoran mungkin 1-2 jam. 1-2 jam itu udah paling lama. Ada yang setengah jam cuma makan langsung pulang. Ini di rumah sakit teman-teman. Orang masuk itu kadang ada yang nggak langsung dapat penanganan. Orang masuk nunggu dulu, baru di screening. Apalagi sekarang keadaan ini harus dites dulu, kalau nggak swab PCR atau antigen. Nah, nunggu hasilnya dulu baru diputuskan mau penanganannya seperti apa, dan sakitnya yang lain baru dilihat. Dan lama banget teman-teman, satu pasien aja, ya nggak sih? Beda sama di restoran. Nah, di sini singkat cerita gue nunggu itu dari jam 7 malam teman-teman. 7 malam kita nyampe di rumah sakit itu, kita waiting list sampai baru masuk itu jam 2 teman-teman. Jam 2 pagi. Gue nunggu itu sekitar 7-8 jam saat itu sama temen gue ini. Nah, nunggu 8 jam itu dapat apa? Masuk gak langsung ditangani teman-teman. Dites dulu antigen, negatif atau positif. Udah dites nih, baru di screening yang lain. Ini sakitnya apa? Oh, ini apa? Hasil belum keluar sih memang, tapi saat itu dites dulu. Di screening apa ininya? Oh, ini sakitnya ini. Oh, ternyata teman-teman, singkat cerita, itu rumah sakit nggak bisa, alatnya tidak memadai untuk bokapnya teman gua. Bayangin teman-teman, gua udah nunggu 8 jam, tapi itu rumah sakit tidak memadai untuk menghandle bokapnya teman gua.
Singkat cerita bokap teman gue ini harus nunggu lagi atau harus pindah rumah sakit, harus dirujuk ke rumah sakit lain. Dan teman-teman tahu rumah sakit lain juga nunggu lagi teman-teman. Dan gue nanya sama rumah sakitnya, ini kalau dirujuk apa bisa langsung penanganan? Karena udah ada screening kan, udah tahu ini kira-kira sakitnya apa. Oh nggak bisa, harus melalui UGD lagi. Kalau nunggu ya harus nunggu lagi, harus dapat giliran dan baru akan ditangani. Saat itu gue sama temanku cuma bisa ngelus dada, gue mau marah tapi nggak bisa karena gue tahu semua orang itu urgent di sana. Yang namanya UGD itu urgent, yang namanya UGD itu semua orang nggak ada yang mau didahului karena semua orang punya kebutuhan masing-masing dan semua orang punya kepentingan masing-masing teman-teman. Nah, singkat cerita gue pindah rumah sakit. Nah, rumah sakit yang dirujuk itu kebetulan tidak menerima tes antigen. Nah, saat itu bokap teman gue itu tes antigen dan negatif. Nah, tapi dia harus tes PCR dulu kalau di rumah sakit yang dirujuk ini. Sementara kalau teman-teman yang tahu tes PCR itu paling cepat itu hasilnya 6 jam. Koreksi kalau gue salah, paling lama itu bisa sampai 1 hari, hasilnya besok. Dan keadaan bokapnya teman gue ini nggak memungkinkan untuk menunggu selama itu teman-teman, harus dapat tindakan segera. Nah, singkat cerita, oke, kita putuskan ganti rumah sakit lagi, kita ke rumah sakit lain lagi yang bukan rujukan. Kita bawa ke dekat situ ada rumah sakit yang setara, yang setaraf. Nah, jadi kita bawa ke sana jam 5 subuh kita sampai di sana. Di rumah sakit itu, puji Tuhan kita lihat di luarnya nggak ada yang nunggu teman-teman. Di luarnya nggak ada yang nunggu. Ya nggak ada yang nunggu sih, tapi kamar UGD-nya juga penuh teman-teman. Nggak ada satupun kasur yang tersisa teman-teman. Semuanya penuh pasien. Dan mayoritas di UGD saat ini, UGD rumah sakit manapun, itu adalah pasien COVID teman-teman. Nah, teman-teman tahu yang namanya UGD itu nyampur semua. Yang COVID, yang nggak COVID, itu nyampur semua teman-teman. Dan bokapnya teman gue ini yang negatif juga harus terpaksa masuk ke dalam situ dan dicampur dengan orang-orang yang udah positif teman-teman. Nah, ya gue mau berkata apa, memang prosedur seperti itu dan kita harus menerima keadaannya seperti itu. Nah, singkat cerita menunggu lagi supaya dapat kasur, tapi saat itu di kursi roda juga bisa. Jadi jam 6-an itu udah masuk pakai kursi roda dan langsung dites, dicek kesehatannya dan lain-lain. Singkat cerita semua hasilnya itu baru keluar itu jam 2 atau jam 3 sore, dan itu keadaan papanya teman gue itu masih di kursi roda teman-teman. Orang udah ibaratnya sorry to say udah kritis, tapi masih belum dapat penanganan dan masih menunggu hasil. Ya balik lagi gue nggak bisa menyalahkan rumah sakit karena saat siang itu gue melihat keadaan memang urgent, keadaan rame banget, dan saat itu gue melihat beberapa yang tutup usia atau beberapa nyawa melayang teman-teman. Yesus. Saat itu keadaannya memang separah itu teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati semua, teman-teman juga gue doakan gak ada yang sakit, gak ada yang sampai masuk rumah sakit dalam keadaan saat-saat ini. Karena masuk rumah sakit dalam keadaan saat ini meskipun bukan sakit corona, tapi akan sangat dirugikan, sangat direpotkan teman-teman. Nah, singkat cerita akhirnya bokapnya dapat perawatan dan dapat saat itu belum dapat kamar teman-teman. Nah, puji Tuhan masih bisa memakai BPJS di rumah sakit tersebut dan baru dapat kasur di UGD teman-teman. Jadi papanya malam itu menginap di UGD bersama dengan pasien-pasien yang lain. Nah, yang gue mau ceritakan di sini adalah gue melihat keadaan yang sangat luar biasa di situ, sangat mencekam teman-teman. Gue pribadi takut, gue pakai masker sampai 2-3 lapis teman-teman. Gue terus cuci tangan setiap 1 menit, setiap 5 menit gue cuci tangan. Gue juga terus semprot mana sana sini karena mau nggak mau gue harus masuk ke UGD itu.
untuk bantu teman gue ngurusin papanya gitu kan. Nah, teman gue pun juga begitu. Kita berdua bolak-balik keluar masuk di UGD. Nah, di situ yang gue bagikan adalah jika kita nggak punya daya tahan, kita nggak akan bisa dalam case-case seperti ini kita nggak akan bisa handle teman-teman. Kalau teman-teman semua nggak memiliki daya tahan yang baik, bukan cuma daya tahan fisik di sini, daya tahan mental, daya tahan tubuh, daya tahan pikiran yang baik, teman-teman nggak akan bisa menghadapi situasi-situasi seperti ini. Karena gue yakin ini menguras banyak sekali energi, ini menguras banyak sekali pikiran yang akhirnya menguras daya tahan tubuh kita, teman-teman. Nah, darah Yesus. Nah, di sini gue mau sama-sama ingatkan teman-teman yang namanya kita memiliki daya tahan, kita harus kita harus bangun yang namanya rasa percaya, teman-teman. Nah, rasa percaya ini akhirnya akan menuntut kita untuk kita nggak boleh yang namanya takut, teman-teman. Nah, kita bisa memiliki daya tahan, kita bisa memiliki ketahanan ini jika kita nggak takut, teman-teman. Nggak takut ini bukan berarti kita sombong, kita keluar rumah, kita ke mall nggak pakai masker, kita Tuhan Yesus sudah janji kok kita nggak akan kenapa-napa, kita nggak akan kena penyakit sampar, kita nggak akan kena penyakit menular dan lain sebagainya. Tuhan Yesus janji sama kita, dia akan menatang kita di atas tangannya. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang kita dan lain sebagainya. Nah, nggak seperti itu, teman-teman. Jangan takut di sini adalah kita tetap berhati-hati, kita tetap berwaspada, teman-teman. Dan karena gue yakin Amsal juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar dari hikmat, teman-teman. Jadi dengan kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita pasti akan berhikmat dalam segala sesuatu. Kita nggak akan keluar rumah nggak pakai masker, kita akan terus mematuhi protokol kesehatan yang ada, teman-teman. Pemerintah itu juga adalah bagian dari perwakilan dari Tuhan, teman-teman. Nah, jadi gue yakin jika kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita punya kita merupakan pribadi yang takut akan Tuhan, kita akan berhikmat dan kita nggak akan ceroboh dalam melakukan segala sesuatu, ya nggak sih, teman-teman. Nah, dalam hal ini yang namanya takut akan Tuhan itu harus dibangun dari yang namanya rasa percaya, teman-teman. Nah, dan rasa percaya ini gimana sih cara bangun rasa percaya ini? Rasa percaya ini nggak bisa dibangun dalam waktu yang singkat, teman-teman. Seperti halnya teman-teman yang mungkin punya pasangan, teman-teman yang mungkin punya sahabat gitu kan, nggak mungkin baru ketemu sama orang ini langsung bilang, wah ini sahabat gua, wah ini bisa gua jadiin pasangan gua, baru ketemu sehari, ya nggak sih, baru ketemu atau ketemunya sesekali, cuma seminggu sekali, atau ketemunya cuma sebulan sekali. Kamu nggak akan bisa bilang ini bisa jadi sahabat gua, ini bisa jadi pasangan gua, ya nggak sih, teman-teman. Nah, cara membangun yang namanya kepercayaan itu adalah kita terus-terusan berhubungan tanpa henti. Setuju, teman-teman? Kita terus ketemu sama dia, kita terus bangun hubungan. Akhirnya kita bisa punya sense of believing. Kita bisa punya kepercayaan, kita bisa punya keyakinan sama dia. Wah, dia bisa jadi sahabat gua. Wah, dia bisa jadi pasangan gua. Gua bisa percaya sama orang ini, gua bisa yakin sama orang ini. Begitu juga rasa percaya kita sama Tuhan, teman-teman. Kalau kita baca Alkitab aja seminggu sekali, kalau kita ke gereja aja kadang sebulan sekali, kita bahkan nggak mau sekarang ini karena online gitu kan, ibadah online, kita bahkan nggak punya rasa haus dan lapar, kita nggak punya keinginan untuk ketemu sama Tuhan di hari Minggu cuman gitu kan, cuma hanya di seminggu sekali kita nggak punya keinginan untuk ketemu sama Tuhan. Gimana kita punya membangun rasa percaya kita ke dia gitu, teman-teman. Kalau kita nggak punya rasa percaya ke dia, gimana kita takut akan dia, teman-teman. Jadi saat-saat ini sangat penting, teman-teman. Gua yakin Tuhan mau kita terus intim sama dia. Gue yakin Tuhan mau kita terus percaya sama dia. Tuhan mau kita terus ada di dalam hatinya Tuhan. Tapi
yang gue yakin dan percaya juga adalah iblis gak akan biarkan hal itu, teman-teman. Iblis akan mencari celah hati kita yang paling kecil untuk dia masuk dan dia mengambil alih kepercayaan kita itu, teman-teman. Rasa percaya kita akan Tuhan itu akan pudar karena iblis udah masuk ke dalam celah hati kita. Gimana sih cara iblis masuk ke dalam celah hati kita? Iblis itu dikatakan di Alkitab, iblis itu cuma butuh celah kecil, teman-teman. Jadi ibarat apa ya? Ibarat pintu, dia tuh cuma butuh celah sebesar selebar kaki, selebar kaki kita gitu kan. Selebar kaki kita cuma butuh celah kecil banget gitu untuk dia bisa menguasai kita, teman-teman. Nah, jadi jangan biarkan iblis itu menguasai kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh si jahat ini, sehingga rasa percaya kita akan luntur terhadap Tuhan, teman-teman. Nah, hari-hari ini pekerjaan iblis sungguh luar biasa. Gue melihat dari yang yang di rumah sakit di UGD itu, dari yang main handphone sambil duduk cekakak-cekikikan, sampai yang terkapar nggak berdaya, bahkan sampai yang almarhum, teman-teman. Nah, ini sungguh miris gue ngeliatnya, bahwa oh Tuhan, anak Tuhan jangan sampai dibiarkan seperti ini, teman-teman. Ya Tuhan, anak Tuhan, gue yakin teman-teman khususnya yang nonton hari ini gak akan dibiarkan menjadi seperti itu. Amin, teman-teman. Nah, apa yang kita perlukan itu adalah kita terus punya hati yang percaya. Hati yang percaya akan Dia, percaya bahwa kita akan melalui keadaan ini, kita akan melalui keadaan yang kurang kondusif saat ini, sangat tidak kondusif saat ini, dengan terus ada di dalam hatinya Tuhan. Amin, teman-teman. Jika kita membangun kepercayaan kita terhadap Dia, jika kita punya kepercayaan yang penuh akan Dia, gue yakin kita nggak akan takut menghadapi apapun, teman-teman. Kita nggak akan lagi yang namanya takut atau ragu dalam kehidupan ini, dalam menghadapi segala persoalan. Bukan cuma menghadapi virus, tapi menghadapi masalah mungkin yang teman-teman yang di PHK, mungkin teman-teman yang saat ini gajinya dipotong. Teman-teman nggak akan takut, teman-teman, karena jika kita punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang percaya penuh sama Dia, gue yakin teman-teman akan punya hikmat tadi. Dan dengan hikmat itu kita akan cakap menghadapi segala sesuatu. Mungkin kita bisa sambilan jualan online, yang gajinya dipotong pasti kan jam kerjanya dipotong. Nah, jam kerjanya dipotong pasti dia punya waktu luang sedikit. Nah, sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Banyak hal yang WFH kita bisa lakukan dari rumah gitu kan. Yang mungkin saat ini menganggur atau dipecat atau di PHK, ayo cari kegiatan, ayo cari apa yang bisa dilakukan. Jangan cuma merenungi nasib, jangan cuma mengeluh sama Tuhan, tapi lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Gue yakin Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Bahkan bunga bakung di taman aja dipelihara, ya sih. Burung pipit yang ibaratnya goceng dapat 3, itu dipelihara sama Tuhan. Apalagi engkau, apalagi kamu, apalagi saya, ya nggak sih, teman-teman? Nah, apalagi kita semua ini serupa dan segambar Dia, dan kita semua dipelihara sama Dia baik asalkan kita mau berusaha. Amin, teman-teman. Nah, di sini gue mau sama-sama kita buka di ayat di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, gue ucapkan buat teman-teman, ini ayat mungkin teman-teman udah tahu semua dan mungkin udah ada yang hafal. Nah, di sini katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, teman-teman. Di sini dikatakan, Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut. Nah, kata jangan takut ini di Alkitab ini banyak banget, teman-teman. Bahkan lebih banyak daripada perintah Tuhan untuk kita menjauhi dosa. Setuju, teman-teman? Karena gue yakin dengan kita jangan takut yang tadi gue bahas itu, dengan kita punya rasa yang gak takut dengan segala sesuatu, itu adalah dasarnya adalah kita percayakan Dia. Amin, teman-teman.
Jika kita udah percaya akan Dia, kita nggak akan punya yang namanya ketakutan, kita nggak akan punya yang namanya keraguan. Kita akan menghadapi segala sesuatu dengan yakin, teman-teman. Nah, dikatakan lagi, sebab janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, jika kita udah percaya, jika kita nggak takut menghadapi segala sesuatu, gue yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai kita, teman-teman. Tuhan itu Allah yang ada dulu, sekarang, dan selamanya, akan terus sama. Dan Allah yang mencurahkan Roh Kudusnya buat kita semua. Gue yakin dan percaya Roh Kudusnya itu ada di dalam hati setiap kita semua, ada di dalam diri kita semua, teman-teman. Amin, teman-teman. Jika kita udah disertai sama Tuhan, kita akan dapat melakukan segala sesuatu seperti umat Israel yang dulu saat mereka di padang gurun, saat Musa di padang gurun, gitu kan. Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau tidak menyertai aku, jika engkau tidak menyertai aku, jika engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami tidak mau berjalan. Di situ Musa mengatakan jika Tuhan tidak berjalan bersama dengan mereka di padang gurun itu, Musa dan umat Israel saat itu tidak akan mau berjalan, melanjutkan perjalanannya. Nah, Tuhan padahal mengatakan, aku akan mengutus malaikatku. Enggak, Musa bilang, enggak Tuhan, aku nggak mau malaikat Tuhan, aku mau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan aku. Nah, di sini makna dari kata-kata aku menyertai engkau, bahwa kita harus yakin dan percaya jika Tuhan menyertai kita akan dapat menghadapi segala sesuatu. Yusuf yang mendapat penyertaan Tuhan luar biasa, dia dapat menghadapi segala sesuatu. Bahkan saat dia di penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia dibuang, dia tidak bersungut-sungut, bahkan dia akhirnya menjadi penguasa, salah satu penguasa yang terbesar di Mesir. Nah, Tuhan memberikan dia penyertaan yang sungguh luar biasa. Gue yakin dan percaya. Nah, di selanjutnya juga dikatakan janganlah bimbang. Nah, kata bimbang ini adalah berbeda dari jangan takut, teman-teman. Jika kita udah jangan takut, kadang kita masih bimbang. Ada keraguan-raguan dalam hati kita, ya nggak sih, teman-teman? Dalam melakukan segala sesuatu, kadang kita lambat mengambil keputusan. Nah, ini adalah kebimbangan. Nah, yakinlah bahwa jika kita sudah disertai Tuhan, kita sudah punya Tuhan dalam hidup kita sudah percaya dan kita yakin dan bahwa Tuhan itu ambil alih masalah kita, dan Tuhan turut andil dalam mengatasi segala persoalan hidup kita nggak usah lagi yang namanya bimbang, teman-teman. Keburu nih, ibarat rumah lagi baru kebakaran karpetnya atau sofanya, kita bimbang, ini mau gua sirem atau enggak, mau gua ambil air apa enggak. Kita kebanyakan mikir, keburu rumahnya kebakaran, teman-teman. Jadi nggak usah bimbang. Di sini Tuhan katakan jangan bimbang. Kalau lu mau tolong. Kalau lu nggak mau tolong, ya udah nggak usah bimbang, teman-teman. Jika ya, hendaklah ya. Jika tidak, hendaknya kamu katakan tidak. Nggak ada yang di tengah-tengah itu. Yang lebih daripada itu dari si jahat, teman-teman. Nah, dikatakan selanjutnya, sebab aku ini Allahmu. Nah, di sini kita sepakat dulu ya, teman-teman. Nah, Tuhan itu adalah Allah dan Raja kita, amin. Nah, jadi kita punya Allah yang sama, kan? Kita sepakat dulu di sini. Jika Allahnya udah beda, ini konteksnya udah beda. Ya, jadi yakinkan hatimu bahwa Tuhanlah itu Allah kita. Tuhan Yesus adalah Allah kita. Amin. Dia adalah Tuhan yang bahkan mengorbankan dirinya buat mati buat kita, teman-teman. Jadi yakin dulu bahwa Dia ini Allah kita. Dia ini Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat, teman-teman. Jika kita yakin bahwa ini Allah gua loh, Allah yang dahsyat, kita nggak akan takut, kita nggak akan bimbang, teman-teman. Dikatakan lagi selanjutnya, aku akan meneguhkan. Dan kata diteguhkan ini adalah sesuatu untuk meyakinkan kembali, teman-teman. Sesuatu untuk mengkonfirmasi. Jadi jika kita udah melakukan sesuatu, udah nggak ada bimbang, Tuhan teguhkan lagi, teman. Tuhan yakinkan lagi bahwa ini udah bener. Ini udah yang terbaik buat kamu. Akan diteguhkan lagi oleh Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya, bahkan akan menolong engkau. Nah, di sini Tuhan nggak cuma ngomong doang, teman-teman. Tuhan nggak cuma perintahin, Tuhan nggak cuma bilang, udah lu nggak usah takut, gue menyertai engkau kok, gue nggak usah takut,
aku Allahnya engkau. Enggak, Tuhan bahkan turun tangan, teman-teman. Tuhan sendiri yang akan menolong kita, teman-teman. Jadi yakin dan percaya bahwa pertolongannya nggak akan terlambat, teman-teman. Tuhan akan menolong setiap kita yang membutuhkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kau akan mendapat. Amin, teman-teman. Nah, dikatakan juga selanjutnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, teman-teman. Di sini sungguh luar biasa jika teman-teman baca sekilas mungkin nggak ngeh, tapi di kata tangan kanan di sini adalah tangan kanan buat kita yang manusia aja gitu kan. Kita yang manusia mengerti bahwa tangan kanan ini melambangkan sesuatu yang penting. Contoh, gue punya tangan kanan, itu adalah orang kepercayaan gue, ya nggak sih? Nah, tangan kanan ini bisa diibaratkan ada sesuatu yang terbaik yang bisa yang ada di tubuh seseorang, ya nggak sih? Nah, Tuhan sudah mengulurkan yang terbaik yang Dia punya dan mengulurkan tangan kanannya buat kita, teman-teman. Nggak tanggung-tanggung, bukannya tangannya, bukannya jarinya, bukannya kakinya, tapi tangan kanannya, teman-teman. Nah, aku yakin dan percaya kita semua adalah sesuatu yang penting buat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan nggak pakai tangan kiri atau pakai kakinya, tapi Tuhan pakai tangan kanannya untuk menarik kita dari lembah kekelaman, untuk menolong setiap kita yang sedang menghadapi kesusahan. Amin, teman-teman. Dan di sini juga dikatakan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan gue yakin ikut Tuhan, jika kita percaya penuh sama Tuhan, kita nggak takut terhadap apapun, kita nggak bimbang terhadap apapun, gue yakin dan percaya ujung-ujungnya kita pasti menang, teman-teman. Amin. Jika saat ini engkau masih kalah, jika saat ini engkau masih punya masalah dan lain sebagainya, tapi yakin dan percayalah, punya iman bahwa ujung-ujungnya engkau pasti menang. Amin, teman-teman. Jika kita punya hati yang percaya, jika kita punya hati yang tidak takut terhadap segala apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kita, segala masalah bahkan penyakit apapun yang ada di depan kita, gue yakin dan percaya kita akan hidup dengan jauh lebih baik, jauh lebih baik lagi daripada hari kemarin. Amin, teman-teman. Dan jika kita menerapkan jangan takut ini, gue yakin kita akan hidup dengan penuh kasih, teman-teman. Bahkan saat-saat ini ada juga yang mungkin keluarganya atau orang tua atau siapapun kerabat dekatnya yang sedang sakit atau tertular virus saat ini, jika kita punya hati yang percaya, jika kita punya keyakinan akan Tuhan, kita nggak takut, dengan catatan kita punya hikmat yang dari Tuhan, kita terus berhikmat dari Tuhan, kita akan bisa mengasihi mereka, teman-teman. Kita nggak akan takut berdekatan dengan mereka, tapi dengan catatan kita terus menggunakan protokol kesehatan yang ada. Kita juga terus berjaga-jaga, minum vitamin dan lain sebagainya. Gue yakin even kita tertular, dampaknya tidak akan parah, teman-teman. Gue yakin dan percaya kita juga pasti akan sembuh nantinya, Tuhan, teman-teman. Nah, jangan lupa yang teman-teman yang belum vaksin, jangan lupa vaksin, karena sekarang udah anak-anak muda umur 18 ke atas sudah bisa vaksin, jadi cukup bawa KTP dan daftar secara online aja. Nah, gue yakin dan percaya kita terus ada dalam penyertaannya ke Tuhan, kita terus ada dalam kasihnya Tuhan. Tetap percaya dan jangan takut, karena ketakutan itu nggak akan menambahkan seinci pun, sehasta pun jalan hidup kita, teman-teman. Jika kita takut, itu hanya akan menghambat kita melakukan segala sesuatu, melakukan kebaikan, melakukan kasihnya Tuhan, dan melakukan pekerjaannya Tuhan di hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Oh riyalaba takhan naralaba ya syanda naralaba laba hinaralaba ya takhan naralaba ya syanda naralaba laba. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan Yesus hari ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan jatuh di tanah hati kami yang paling subur, Tuhan, agar firman ini dapat tumbuh
berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus hidup dalam percaya akan Engkau, hidup dalam kasih-Nya Tuhan, tidak lagi takut akan segala apapun, tidak lagi takut dan ragu akan masa depan kami, karena kami percaya Engkau yang jamin hidup kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan akan menarik kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau punya daya tahan tubuh Tuhan Yesus, daya tahan rohani, daya tahan mental, dan daya tahan pikiran kami yang terbaik yang dari Engkau Tuhan. Punya daya tahan yang dapat menghadapi keadaan-keadaan saat ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai hari ini, tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu belum selesai atas setiap kami. Kami percaya Engkau terus menyertai kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you and stay safe. Yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Kak Arli ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar pada hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kehidupan kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Kak Arli yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah terus Engkau yang berkati Kak Arli, Engkau terus berkati setiap kehidupannya, Engkau berkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya Tuhan, dan juga apapun kerinduan-kerinduan yang Kak Arli sampaikan kepadamu, Kau dengar dan Kau jawab ya Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada ya Tuhan. Kau terus pakai untuk memenangkan jiwa-jiwamu di bangsa ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan bangsa Indonesia supaya terus bangsa ini dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Kau terus juga yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kau tahu setiap masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kau yang pegang bangsa kami Tuhan. Dan Kau juga berkati pemerintahannya Tuhan, dari mulai presiden, wakil presiden hingga jajaran yang paling rendah. Engkau berkati terus Tuhan. Kau juga berkati setiap pulau-pulau di bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kau yang terus pakai, Kau yang terus berkati ya Tuhan bangsa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk virus yang sedang ada di bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau nggak pernah tinggalin setiap kami sedetik pun ya Tuhan. Kami percaya virus-virus di bangsa ini akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus Kau yang lindungi anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Kau yang tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia kesayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersatu hati untuk para pemimpin gereja kami Tuhan, dari gembala sidang kami, Bapak Nicole Nyotara Harjo ya Tuhan, dan juga keempat wakilnya, dan juga karyawan kami Bapak Budianto Totong Tuhan, dan juga gembala di gereja kami Pak Roni ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus pakai para pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan dalam memimpin gereja-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan yang Kau berkati setiap keluarganya ya Tuhan. Engkau yang pegang semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui para pemimpin kami, melalui gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa baru yang datang kepadamu Tuhan. Biarlah terus revival terjadi atas di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami ya Tuhan. Kau yang berkati teman-teman kami Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam kelemahan Tuhan, kelemahan tubuh, Kau yang sembuhkan, Kau yang jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga mereka yang sedang merasa kosong ya Tuhan hari-hari ini, Kau yang terus isi dengan Roh-Mu, Kau yang terus jamah hati mereka ya Tuhan. Mereka yang sudah jauh dari Engkau, mereka yang sudah tidak lama baca Alkitab, sudah lama tidak
gereja ya Tuhan, Kau yang jamah hati mereka detik ini juga Tuhan. Mereka kesayangan-Mu, mereka punya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai, tapi kami tahu Kau nggak pernah selesai atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.